Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Traders Know. Inilah video seri bongkar teknik forex. Di video kali ini gue akan menceritakan bagaimana kita dan beberapa member di VIP channel bisa mendapatkan trading yang profitable di dalam 1-2 minggu ini, meskipun minggu lalu kalau Anda perhatikan itu terjadi yang namanya US election. Oleh karena itu memang di minggu lalu itu saya tidak trading di USD pair, tapi saya selalu pantau pair lain yang mengikutinya. Di antaranya adalah AUD, lalu yang depannya AUD ya, pair yang berkaitan sama Aussie, lalu New Zealand, dan juga Jepang Yen. Nah, di situ saya pantau dan saya akan melihat bagaimana pergerakan harganya. Nah, betul saja dan akhirnya terjadi satu kenaikan pada pair AUD yang mungkin ada hubungannya dengan Joe Biden yang menang gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena tensi perang dagang itu yang biasanya kalau presidennya adalah Donald Trump itu kan sangat kencang sekali. Kalau Donald Trump kalah, maka diharapkan tensi perang dagang itu harusnya melemah, dan inilah yang bisa membuat pair Aussie, karena pair Aussie ini dia berkaitan langsung dengan direct dengan Cina-nya itu sangat tinggi ya. That's why kalau tensi perang dagang itu melemah, maka pair AUD ini dia akan naik. Nah, tapi jangan salah, saya melihat bahwa pair AUD ini udah banyak yang ketemu resisten juga. Jadi kita sebagai trader teknikal kita harus pandai-pandai melihat dan kita mengeksekusi berdasarkan technical analysis. Oke? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Yes, teman-teman semua, kita sekarang udah mulai masuk ke konten materi ya, dan pada kesempatan kali ini gua akan membuat video mengenai bongkar teknik forex itu di pair AUD CHF, dan kita akan membongkarnya dengan teknik yang selalu sama ya. Jadi saran saya adalah Anda harus mempunyai satu framework di dalam trading ya, yang merupakan dasar pemikiran yang Anda lakukan. Oke, nah yang pertama saya lakukan selalu kita memberikan 4 langkah di dalam analisa trading, yaitu identifikasi trend momentum, prediksi direction arah dan target, lalu baru kita nentuin cara entry-nya. Nah, kenapa saya berikan seperti ini? Karena pada awalnya itu saya di AUD CHF itu identifikasi prediksinya adalah naik dulu. Jadi saya tradingnya buy dulu ke atas, itu beberapa hari sebelum election ya. Lalu ternyata patternnya gagal dan saya berbalik arah menjadi up gitu ya. Menjadi buy, menjadi up. Nah, lalu screening saya lakukan selalu seperti ini, higher time frame dan lower time frame. Lalu yang di higher time frame saya selalu lihat price level, momentum pattern. Lalu di lower time frame juga candlestick pattern dan chart pattern. Jadi inilah yang membuat market itu sangat dinamis, karena kita harus rutin melakukan analisa dan recalculate, kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama kita dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, saya delete dulu semua. Pada intinya kemarin itu yang saya tradingkan itu ya, yang saya tradingkan buy itu pada kisaran sini all the way ke atas ini. Memang tidak dapat sepenuhnya, saya dapat trading 2 kali, tapi dengan besaran yang cukup lumayan gitu ya. Ini di daily chart. Nah, tapi bahkan sebelum itu sebenarnya posisi awalnya saya adalah sell ya, karena kan gini loh, kita kan awalnya tidak tahu bahwa dia ini akan naik ya. Awalnya kita melihat trennya turun seperti ini. Ini pada 30 Oktober awal November kemarin. Nah, ketika bentuknya seperti ini ya, jelas di awalnya saya melihat identifikasi bahwa tren ini adalah turun ya gitu ya. Jadi sebelum ini tembus ke atas, di sini saya akan coba pakai fitur putar ulang ya dari sini. Jadi supaya kita seolah-olah ke kanannya belum kelihatan gitu. Oke. Nah, dari sini saya melihat trennya turun. Jadi kita identifikasi dulu, dan ini cukup signifikan trend line-nya karena ada beberapa kali 1 2 3 4 kali dia touch trend line. Lalu selanjutnya saya melihat di mana key levelnya, dan ini adalah key levelnya pada saat itu. Sehingga ketika ini terjadi, maka saya melihat bahwa jika harga kembali naik ke atas ini, maka ada peluang bahwa dia akan terkoreksi kembali, kurang lebih seperti itu ya. Lalu dari sini kita turunkan time frame untuk mencari entry. Nah, kurang lebih seperti itu, dan kita akan melihat satu demi satu di sini. Ya, jadi enaknya pakai trading view itu seperti ini. Kita bisa memunculkan fitur putar ulang ya. Oke. Nah, ketika harga pelan-pelan mulai naik di sini ya. Ketika harga pelan-pelan mulai naik di sini, maka saya melihat ini bisa ditradingkan sell. Kenapa? Karena di sini kita saya melihat bahwa harganya membentuk semacam head and shoulder gitu ya, dan head and shoulder ini akan ketemu di bahu sebelah kanannya. Jadi kita mengidentifikasi
patternnya gitu ya. Nah, setelah itu saya melihat candlesticknya seperti apa, patternnya bisa nggak saya tradingkan untuk sell gitu ya. Dan terlihat di sini patternnya adalah hammer, seperti pin bar gitu ya, seperti pin bar seperti ini. Nah, jadi dia ada candle-candle kecil ya, dan ketika candle low ini ditembus, saya masuk posisi sell, dan di situ kita turunkan time frame ke H1. Jadi multi time frame-nya seperti itu. Nah, ini sebelum dia mulai naik ya. Karena pada saat seperti ini, kalau Anda perhatikan ya, pada saat seperti ini, ketika dia bikin candle yang merah ini ya, ketika dia bikin candle yang ini, dia sudah memasuki area yang saya mau dengan prediksi yang saya mau, yaitu arahnya turun. Dan ketika harganya naik ke atas, itu masuk di H4-nya adalah ada chart pattern yang namanya head and shoulder ya. Ini adalah left shoulder-nya kan tadi ya, yang kotak warna hitam, dan dia membentuk yang namanya evening star doji. Jadi dia naik formasi 3 candle seperti ini, di mana di candle terakhirnya ada bearish engulfing di H1. That's why pada level sini sebenarnya saya awali dengan sell terlebih dahulu. Oke? Ketika saya sell, ini prediksi bisa salah. Nah, dia mulai turun. Oke, dia mulai turun. Ternyata dia kembali naik. Nah, artinya ketika levelnya bentuk seperti ini, Anda harusnya sudah bisa melihat bahwa ada sesuatu hal yang salah ya. Bahwa di sini ketika dia bentuk evening star doji di sini lalu double top lalu jatuh, dia pertama dia reject ya. Dia reject dari EMA yang cukup signifikan, yaitu EMA 50. Di sini saya pasang EMA 50. Dia gagal menembus di bawah EMA 50, lalu setelah itu dia membentuk Marubozu candle ya. Jadi dia bullish Marubozu, dan ketika candle ini close ganti candle, saya putuskan untuk exit dengan loss yang tidak terlalu besar ya, sekitar 10 pip, 15 pip, saya cut loss seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, dan ini yang terjadi setelah saya cut loss, harganya terus naik ya, harganya terus naik, dan saya tidak ambil buy di situ. Oke, saya tidak ambil buy di situ. Nah, yang saya lakukan adalah recalculate. Jadi ketika ini terjadi, saya udah cut loss, meskipun kecil, dia naik, saya recalculate. Oke, lalu kita lakukan lagi multi time frame analysis dari weekly. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari weekly, di sini terlihat bahwa ketika dia naik ya, di sini, oke, di sini ada trend line kan, jadi langsung ke daily aja, karena di weekly-nya nggak terlalu ada banyak cerita gitu ya. Ya, nah, ketika itu terjadi dan candlenya close di daily chart di sini ya, di sini saya melihat bahwa trennya ditembus, itu nomor satu. Trendline yang signifikan tadi yang telah kita bikin ya, trendline yang signifikan tadi, yang dimana ini adalah menjadi sebuah dasar pemikiran saya untuk sell awalnya gitu ya, diikuti dengan key level yang di sini. Oke, key levelnya karena daily saya ganti warna yang cerah. Lalu yang terjadi adalah dia closing daily chart di atas dari kedua level tersebut. Oke, ini satu pertanda bahwa ada kemungkinan untuk naik gitu ya, ada kemungkinan untuk naik, apalagi kalau ada pattern yang cukup jelas. Nah, sayangnya di sini tanpa pattern ya, maksudnya tidak ada falling wedge atau apa di daily chart. Sehingga ketika dia naik, ketika dia candle-nya ini nembus ke atas pakai daily chart dan dia closing di atas dari support yang jadi resistance key level juga trendline ini, maka kita punya pemikiran, saya punya pemikiran bahwa jika tren ini kuat, maka ada kemungkinan dari sini dia akan naik ke sana. Itu dulu. Oke, dasar pemikiran seperti itu. Lalu selanjutnya adalah saya ingin mencari sebuah entry. Nah, jadi identifikasinya menjadi berubah karena price actionnya berubah, prediksinya menjadi berubah ke arah atas, direction dan targetnya ketemu. Lalu selanjutnya adalah saya menentukan cara entry. Cara entry seperti apa? Yang paling simple kalau pakai trendline break seperti ini, kita setelah dia break, kita tunggu turun, dan setelah dia turun, oke, kita tunggu sampai terjadi retest ya. Jadi ini retest kan, setelah dia break, koreksi, retest. Nah, perhatikan di sini dia membentuk pin bar ya, jadi ekor panjang seperti ini, candlestick pattern yang selalu saya andalkan di dalam trading ya, pin bar, engulfing, harami, sama Morningstar atau Evening Star doji. Nah, ini contohnya dia pakai pin bar.
Dan pada level tersebut di sini saya putuskan untuk entry buy, lalu dia naik terus ya. Jadi dia naiknya bergoyang-goyang, inilah yang disebut dengan uptrend. Ya, selama trendingnya masih terlihat bagus ya, maka ya kita bisa biarkan. Jadi di sini saya trading 2 kali karena pada saat ini itu hari Jumat ya. Jadi dia hari Rabu Kamis ya. Ini kalau nggak salah Kamis Jumat. Jadi trading di sini dia naik, kita dapat sekitar 70 pips, lalu di sini kan dia bentuk inside bar turun dan closing Jumat. Jadi that's why saya putuskan exit dulu di hari Jumat. Ketika hari Senin saya putuskan untuk entry lanjutan karena di sini patternnya juga terlihat ya. Ketika dia koreksi dia bentuk inside bar lagi lalu bullish engulfing. Oke, di sini bullish engulfingnya. Dan dari sana dia berhasil naik signifikan. Ini H4, jadi candle naik ini ada 100 pips lebih. Oke, inilah AUDCHF sampai hari ini. Jadi dia naik terus dan sekarang dia baru turun. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lanjutkan analisa. Jadi sekarang bagaimana, apa yang terjadi? Kita stick di AUDCHF dulu ya. Sudah jelas terlihat bahwa gerakan arah naik sesuai dengan direction dan target yang telah kita mau tadi, di mana level tersebut merupakan resisten yang signifikan. Sekarang saya recalculate. Oke, saya recalculate dan kita identifikasi ulang gitu ya. Terlihat jelas bahwa di sini dia naik lalu dia drop kuat. Ini daily chart, sehingga level tersebut merupakan sebuah resisten yang kuat. Oke, dan resisten kuat tersebut juga merupakan key level karena dia sudah menjadi resisten 1, 2, 3 kali. Dan ketika harga naik ke sini, ini membentuk satu pattern yang disebut dengan W pattern ya, extended W seperti ini, W yang ujungnya agak panjang ya. Ini disebut dengan butterfly pattern. Nah, sehingga muncul satu pemikiran bahwa level tersebut bisa jatuh, tapi jangan langsung di sell ya. Kita perlu turunkan time frame ke H4. Nah, di H4 kita boleh lihat nih. Oke, di H4 kita boleh lihat. Nah, di H4 kita boleh lihat ya. Jadi di sini saya tutup dulu semuanya. Bagaimana price actionnya ketika dia menuju ke sana? Apakah ada pattern untuk ditradingkan sell? Ya, jelas ada karena di sini ada momentum ya. Jadi kembali lagi kita selalu melihat multi time frame analysis dan juga kita coding ya berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi di sini terjadi momentum bearish divergence. Jadi kembali lagi ke sini. Kembali ke sini ya, momentumnya apa, price levelnya di mana. Jadi kita udah punya price level yang didekati, lalu momentumnya terjadi bearish divergence. Oke, lalu patternnya apa? Apakah ada pattern? Nah, kalau dari H4 kita butuh pattern ya, karena di sini tren naiknya kan kuat ya. Jadi dia ada tren naik yang kuat seperti ini. Jadi kalau kita mau trading sell supaya tidak terlalu beresiko, kita butuh sebuah reversal pattern. Di H4 nggak kelihatan ada pattern, saya turunkan ke H1. Nah, kalau di H1 tentunya seharusnya kita bisa melihat ya bahwa ini membentuk sebuah pattern mirip-mirip yang namanya rising wedge pattern gitu ya. Rising wedge adalah pattern yang ujungnya mengecil. Oke, jadi di sini dia udah membentuk semacam rising wedge pattern, dia udah di break ke bawah, di mana level tersebut bisa menjadi satu pedoman kita karena kita udah lakukan multi time frame untuk dia drop ke bawah. Tentunya kita lihat di sini bagaimana price action selanjutnya dan kita manage posisinya. Oke, sekian video hari ini ya. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.